Suara lonceng tanda istirahat berdering nyaring, menggemakan seluruh sudut sekolah. Vina yang sedang berkutat dengan catatan matematikanya langsung menutup buku, meregangkan punggung, lalu bergegas keluar kelas. "Ayo ke kantin," serunya sambil menarik lengan Dara yang sedang sibuk mengetik pesan di ponselnya. Tunggu dulu, ini penting," jawab Dara sambil tersenyum tipis, namun akhirnya menyerah ditarik oleh Vina. Di tengah perjalanan ke kantin, tiba-tiba terdengar sorak-sorai dari lapangan basket. Aldo, dengan seragam olahraga yang basah oleh keringat, sedang bertanding sengit melawan anak-anak kelas sebelah. Reza duduk di pinggir lapangan, menatap serius ke arah buku yang terbuka di pangkuannya, meskipun sekali-kali matanya melirik pertandingan. "Ya ampun, anak itu belajar terus," gumam Vina sambil terkekeh, lalu melambaikan tangan ke arah Reza. "Reza, nanti kebanyakan baca, bisa-bisa buku itu kamu hafalin sampai ke halaman terakhir." Reza hanya tersenyum tipis, lalu menutup bukunya dan bergabung dengan mereka di pinggir lapangan. "Biar deh, ini penting buat ujian minggu depan," ujar santai. "Udahlah, santai aja dulu, ujian masih lama." Aldo tiba-tiba menyela setelah berhasil mencetak poin. Ia berjalan ke arah mereka dengan wajah berseri. "Lagi pula, Vina juga bakal nyontek dari gue nanti kan?" Vina menendang ringan ke arah Aldo. "Siapa yang nyontek? Gue tuh rajin belajar tahu." Percakapan mereka selalu ringan dan penuh tawa, tapi ada satu hal yang mulai terasa sedikit berbeda akhir-akhir ini. Vina mulai sering melihat Bayu, anak dari kelas sebelah, melintas di pikiran saat mereka berkumpul seperti ini. Dara yang peka sudah mulai menggoda Vina sejak kemarin, apalagi sejak mereka sering satu kelompok belajar. Saat kantin mulai penuh, keempat sekawan itu memilih duduk di bawah pohon rindang dekat lapangan, sambil menikmati es teh. Percakapan mereka beralih ke rencana belajar kelompok yang akan diadakan di rumah Reza. Sore itu, sembari menikmati canda tawa dan obrolan santai, tak ada yang menyadari bahwa di balik canda mereka, ada perasaan dan kisah yang pelan-pelan mulai terbentuk, baik soal persahabatan maupun percintaan. Hari-hari SMA mereka baru dimulai, namun masing-masing sudah tahu bahwa ini akan menjadi momen yang akan mereka kenang selamanya. Setelah bel pulang berbunyi, sekolah mulai lengang. Para siswa berhamburan keluar kelas dengan langkah ringan, seolah terbebas dari segala beban tugas dan pelajaran. Namun, bagi Vina, Dara, Aldo, dan Reza, hari mereka belum berakhir. Sore itu, mereka sepakat untuk belajar kelompok di rumah Reza seperti biasa. "Serius deh, ini udah berapa kali kita belajar bareng di rumah Loza?" tanya Aldo sambil merangkul bahu Reza. "Ntar gue hafal nih letak semua perabot di rumah lo, bahkan kamar mandi." Reza hanya tertawa kecil. "Ya mau gimana lagi, rumah gue paling deket sekolah, lagi pula emak gue suka nyiapin cemilan kan." Vina dan Dara hanya saling pandang sambil tertawa. Mereka tahu belajar kelompok mereka sering kali lebih diisi dengan bercanda dan bercerita-cerita seru daripada benar-benar belajar. Tapi disitulah keseruannya. Meski diwarnai obrolan tak penting, hasil belajar mereka selalu membuahkan nilai yang cukup memuaskan. Mungkin karena mereka saling mengisi satu sama lain. Sesampainya di rumah Reza, mereka langsung masuk ke ruang tamu. Ruangan itu hangat dan nyaman, dengan sofa besar di sudut, meja kayu di tengah yang sudah penuh dengan buku-buku dan kertas catatan. Ibunya Reza, yang memang ramah, menyambut mereka dengan sepiring kue bolu dan teh hangat. "Kalian belajar lagi? Semangat ya, jangan kebanyakan ngobrol," kata Ibu Reza sambil tersenyum penuh arti. "Iya tante, janji deh kali ini kita serius," jawab Dara dengan nada bercanda, sementara Aldo hanya menimpali dengan ekspresi tidak yakin. Mereka mulai membuka buku pelajaran, dimulai dengan matematika yang menjadi musuh besar Vina. "Gue gak akan ngerti-ngerti soal ini," keluh Vina sambil menggaruk kepala, meskipun jelas-jelas masalahnya bukan di rambutnya. "Tenang, gue bantu," Reza segera menjelaskan rumus dengan sabar.
dan Vina mendengarkan dengan serius. Setidaknya sampai Aldo mulai melontarkan lelucon tentang teori relativitas yang sama sekali tidak nyambung dengan materi yang sedang dibahas. Sementara itu, Dara diam-diam memperhatikan Vina. Teman baiknya itu terlihat sering cek ponsel. Senyumnya muncul samar setiap kali ada notifikasi yang berbunyi. Dara tahu pasti siapa yang mengirim pesannya. Ia tersenyum sendiri membiarkan Vina larut dalam dunianya. "Hayo, itu Bayu kan?" tanya Dara tiba-tiba. Vina terkejut dan buru-buru memasukkan ponselnya ke dalam tas. "Apa sih?" "Enggak, cuma ngecek grup kelas," jawab Vina dengan gugup. Tapi wajahnya yang merona sudah mengkhianati dirinya. Reza yang mendengar percakapan itu ikut tersenyum, tapi tidak berkata apa-apa. Ia tahu betul apa yang sedang terjadi di antara Vina dan Bayu. Aldo yang tidak terlalu peduli soal romansa hanya mengangkat Bayu. "Terserah deh, yang penting jangan sampai lo lebih sibuk chattingan daripada belajar. Ujian udah dekat tahu." Belajar mereka berlanjut, meskipun dengan banyak jeda tawa, obrolan dan lelucon dari Aldo yang tak henti-hentinya. Saat pembahasan tentang biologi dimulai, Vina kembali memikirkan Bayu yang sering mereka ajak untuk ikut belajar kelompok. Namun kali ini Bayu tidak bisa datang karena sedang ada latihan basket. Ngomong-ngomong soal Bayu," ujar Reza tiba-tiba sambil meletakkan bukunya. "Kalian sadar nggak sih, dia akhir-akhir ini sering banget mampir ke kelas kita?" Dara tertawa kecil. "Jelaslah, itu pasti gara-gara Vina." Vina langsung menunduk, menyembunyikan wajahnya yang semakin merah. "Ah, apaan sih? Kita cuma temenan biasa kok." "Temenan biasa, tapi dia sering banget ngajakin lo belajar bareng ya?" goda Aldo sambil menatap Vina tajam. "Udahlah, gak usah dibahas terus." Vina berusaha mengalihkan perhatian dengan membuka buku geografi, meskipun jelas-jelas pikirannya sudah melayang entah kemana. Sore semakin larut dan mereka akhirnya mengakhiri sesi belajar kelompok dengan perasaan lega. Meskipun banyak tawa dan canda, mereka berhasil menuntaskan materi yang harus dipelajari. Sebelum pulang, Dara menatap Vina dengan tatapan penuh arti. "Vin, besok Bayu ngajak kamu buat apa lagi nih?" Vina terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Sebenarnya dia ngajak gue nonton film akhir minggu ini," ucapnya pelan, setengah berharap tak ada yang mendengar. "Akhirnya," seru Dara sambil melompat kecil. Reja tersenyum sementara Aldo hanya menepuk punggung Vina dengan keras. "Wah, selamat ya, udah saatnya lo punya pacar, Vin." Vina hanya tersenyum malu-malu. "Kita kan belum jadian, baru mau nonton aja." Namun dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar nonton bareng. Satu hal yang pasti, hidupnya di SMA tak lagi sama sejak Bayu mulai masuk dalam kehidupannya. Dan mungkin itu awal dari babak baru dalam perjalanan masa sekolahnya. Sementara itu, mereka bertiga, Dara, Aldo, dan Reza hanya bisa tersenyum, mendukung dari belakang, sebab mereka tahu di balik keseruan dan tawa masa SMA, kenangan-kenangan ini akan terus membekas, bahkan setelah hari-hari sekolah usai.